amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang makna ayat yang saya baca di muqaddimah tadi, yaitu ayat 60-61 surat Al-Mu'minun. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang setelah beramal secara maksimal, memberikan apa yang mereka berikan, maka hati mereka merasa cemas karena mereka sadar mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriquna wa yaznun?" Ya Rasul, apakah mereka yang khawatir, yang takut, yang cemas itu karena minum khamr, ataukah karena mencuri, ataukah karena berzina? Maka Rasulullah menjawab, "La ya bintas Siddiq." Tidak wahai Aisyah, putri Abu Bakar As-Siddiq. Bal humul ladzina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun. Bahkan mereka itu ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah. Wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Tapi mereka khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti itu, kata Allah dalam ayat selanjutnya, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Merekalah orang-orang yang bisa bersegera dalam kebaikan dan mereka berlomba-lomba di dalamnya. Sedangkan orang yang cepat puas dengan amalnya, gurur, ya, tertipu dengan amalnya, baru beramal sedikit merasa kapling surga dalam genggamannya, maka orang seperti itu cepat futur, cepat terputus dari amal saleh. Makanya zaman Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang dicatat dengan tinta emas dari dinasti Bani Umayyah, khalifah yang ke-8 yang dijuluki Umar Ats-Tsani, Umar yang kedua, saking miripnya kepemimpinannya dengan Umar bin Khattab, buyutnya. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, menarik, ketika Ramadan hampir berakhir, maka Umar bin Abdul Aziz hari itu menulis surat untuk disebarkan ke seluruh negeri kaum muslimin. Apa isi surat itu? Mengajak kaum muslimin untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, qulu kama qala abukum Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh bapak kalian, yaitu Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, sungguh kami telah mendolimi diri kami, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, wa qulu kama qala Ibrahim alaihi salam, ucapkan seperti yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin, dialah Allah yang aku selalu berharap ampunannya atas kesalahan-kesalahanku kelak di hari kiamat. Dan bacalah seperti yang dibaca oleh Nabi Musa alaihi salam, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku, ampunilah aku. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, bacalah seperti yang dibaca oleh Dhunnun
yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Ketika ditelan oleh ikan paus, maka Yunus berdoa dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Mengapa Umar bin Abdul Aziz mengajak kaum muslimin hari itu di penghujung Ramadan untuk banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena terkadang kita merusak nilai Ramadan kita tanpa kita sadari. Apakah melalui lisan kita, mata kita, ya, termasuk telinga dan kedua tangan serta kedua kaki kita. Maka dibutuhkan istighfar, mohon ampun kepada Allah supaya Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita selama Ramadan. Ya. Jadi karakter orang-orang saleh di zaman dahulu setelah beramal maksimal, mereka khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah bersama putranya yaitu Ismail, maka Nabi Ibrahim munajat kepada Allah, ya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami, sungguh Engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka seorang ulama, ya, di Arab Saudi yaitu Syekh bin Baz menangis ketika menjelaskan ayat ini. Kata beliau, amalun makhsus min syakhsin makhsus fi makanin makhsus wa yakhafu alla yuqbala min. Ini amal yang khusus dilakukan oleh manusia yang khusus, ya, Khalilullah, kekasih Allah, dilakukan di tempat yang paling khusus, paling mulia, yaitu Makkah Al-Mukarramah, tapi masih khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah karakter orang-orang yang beriman, ya. Mudah-mudahan karakter seperti itu tertanam di hati kita sehingga kita terus-menerus bersegera di dalam beramal saleh dan berlomba-lomba di dalamnya. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Maraqil Ubudiyah, ya, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah. Setelah Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang pentingnya menjaga telinga, ya, maka setelah itu beliau menjelaskan pentingnya menjaga lisan. Kata beliau begini, wa ammal lisanu fa innama khuliqa laka litukatsira bihi dzikrallah. Adapun lisan sesungguhnya diciptakan oleh Allah untukmu agar kamu memperbanyak dengan lisan itu zikrullah. Jadi tujuan utama diciptakannya lisan adalah, ya, zikrullah, berzikir kepada Allah. Dan zikrullah ini amal yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakannya sebanyak-banyaknya. Maka di surat Al-Ahzab, ya, ayat 40 dan 41 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikan asma Allah itu baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, dalam seluruh aktivitas kehidupan kita itu ada zikirnya, ya. Kita mau masuk ke dalam masjid, apa doanya, Pak? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar dari masjid, apa doanya?
Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya. Mau makan ada doanya, mau minum ada doanya. Ya. Suami mau ketemu istri, ya, ada doanya. Sampai kita mau baca Quran, tetap ada zikirnya. Meskipun Quran itu sendiri adalah zikrullah, ya. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu hendak baca Quran, bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi tujuan utama dari lisan kita itu adalah untuk zikrullah. Zikrullah ini amal yang ringan tapi pahalanya besar. Dan itu salah satu sifat Allah yang bernama Syakir. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu zat yang maha, ya, bersyukur. Maka di antara bentuk sifat syakirnya Allah disebutkan dalam tafsir ayat itu, Allah itu yujazi al-qalil, ya, yujazi al-amal al-qalil bil ajril katsir. Allah membalas amal yang sedikit dengan pahala yang besar. Contoh misalnya, kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah, ya. Kalimah yang mudah, hanya membutuhkan gerakan lisan, tidak membutuhkan gerakan bibir. Dan ini rahmat dari Allah. Karena ketika orang hendak wafat, dia mengalami yang namanya sakarat. Sakarat itu berat. Terkadang saking beratnya, maka bibir seseorang tidak bisa digerakkan, tapi dia masih bisa mengucapkan la ilaha illallah hanya dengan lisannya. Maka orang yang membaca la ilaha illallah, apa pahala yang disiapkan oleh Allah? Ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia masuk surga, ya. Padahal hanya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dalam riwayat Abu Dzar, ya, bahkan disebutkan wa in zana wa in saraq, ya. Sekalipun dia mencuri, sekalipun dia berzina. Maka ketika Abu Dzar menceritakan hadis itu, rasanya, ya, orang yang mendengar ini nggak percaya. Maka Abu Dzar kemudian mengutip ayat innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Sungguh Allah itu tidak mendolimi hambanya meskipun hanya sebiji sawi, ya. Kemudian orang yang membaca la ilaha illallah nanti dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasul, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu kelak di hari kiamat? Kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari dalam hatinya. Jadi kalimah singkat tapi pahalanya besar, ya. Contoh yang lain misalnya, kita diperintahkan untuk berzikir, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Kata Nabi, man qara'a
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi mi'ata marrah. Siapa yang membaca zikir itu sehari 100 kali. Kata para ulama, 100 ini tidak harus sekali duduk, tapi bisa dicicil. Pagi 10, ya, habis sholat duha 10, habis sholat zuhur 10, ya. Pokoknya sehari 100 kali. Apa yang dia peroleh? Kana lahu, ya, ka'adli ya, ka'itqi asyri riqab, seperti memerdekakan 10 budak. Padahal orang yang memerdekakan 1 budak saja, maka dimerdekakan oleh Allah seluruh anggota tubuhnya dari api neraka. Bagaimana kalau yang dimerdekakan 10? Ya. Kemudian kata Nabi, wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dicatat untuknya 100 hasanah kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapus darinya 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyayatin min yaumihi hadza hatta yumsi. Dan zikirnya tadi menjadi benteng yang melindungi dirinya dari tipu daya setan dari sejak pagi hingga sore, ya. Amal ringan tapi masya Allah pahalanya besar, ya. Kita juga sering mendengar hadis Nabi, kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. 2 kalimat ringan di lisan tapi berat di mizan, dicintai oleh Allah yang Maha Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Jadi tujuan utama diciptakannya lisan adalah untuk memperbanyak zikrullah. Lisan yang di dunia memperbanyak zikrullah, nanti ketika diwafatkan oleh Allah maka dia pun akan berzikir, ya. Man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidupnya membiasakan sesuatu, maka dia pun akan diakhiri hidupnya oleh Allah di atas kebiasaannya, ya. Maka menarik, ada seorang ulama ahli hadis namanya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini gurunya para ulama. Ketika beliau mengalami ihtidhar, ya, mendekati ajal, maka murid-muridnya mendampinginya. Murid-muridnya hendak mentalqin beliau la ilaha illallah, tapi muridnya sungkan. Ini yang mau wafat ulama besar, gurunya para ulama, masa ia diajari mengucapkan la ilaha illallah? Kalau yang mati saya, ya, kita wajar ditalqin la ilaha illallah. Tapi ini ulama besar. Tapi karena mentalqin la ilaha illallah ini sunnah Nabi yang harus ditunaikan, akhirnya murid-muridnya inisiatif. Begini saja, ini guru kita kan ahli hadis. Beliau sangat mencintai hadis-hadis Rasulullah SAW. Begini saja, kita bacakan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan membaca la ilaha illallah di akhir hayat. Maka dibaca hadis itu lengkap dengan sanadnya. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya. Belum selesai dibaca hadis itu, Imam Abu Zur'ah langsung connect, nyambung. Bantu aku untuk duduk. Maka beliau dibantu untuk duduk. Maka beliau lanjutkan hadis tadi.
an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dari Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, begitu sampai kalimah la ilaha illallah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kelanjutan hadis tadi? Dakhalal jannah, dia masuk surga. Ya. Makanya basahi lisan kita dengan zikrullah. Kalau lagi senggang, basahi lisan kita dengan zikrullah. Kalau lagi nyetir, maka basahi lisan kita dengan zikrullah. Isi perjalanan kita dengan zikrullah, sehingga kita menunaikan tujuan diciptakannya lisan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, watilawata kitabih, dan membaca kitabnya, yaitu Al-Quran. Jadi tujuan diciptakannya lisan kita ini untuk apa Pak? Baca Quran. Maka pendidikan yang sukses seperti yang kita jelaskan kemarin, itu yang mencetak orang-orang yang bisa baca Quran. Kalau ada pendidikan katanya modern, katanya maju, katanya bertaraf internasional, tapi lulus sampai S1, S2, S3 buta huruf hijaiyah, nggak ngerti baca Quran. Kalau pilih mushaf, ya harus yang ada tulisan Latinnya, baru bisa baca. Maka pendidikan semacam itu adalah pendidikan yang gagal. Ya, makanya Allah memberi isyarat dalam surat Al-Baqarah ayat 151, misinya Nabi itu apa? Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Misi pertamanya itu membacakan ayat-ayat kami. Ya. Dan baca Quran itu Masya Allah keberkahannya banyak. Keberkahan dari aspek dunia, aspek alam barzakh, dan juga aspek akhirat. Ya. Di dunia, orang yang ahli Quran itu dimuliakan oleh Allah. Maka menarik, zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zaman itu kalau memilih pegawai, karyawan, kalau bahasa kita hari ini PNS, memilih pejabat itu standarnya Quran. Ya. Umar menunjuk pemimpin Makkah itu namanya Nafi' ibnu Abil Haris. Satu ketika Nafi' meninggalkan Makkah, bertemu dengan Umar di wilayah Asfan. Ya. Maka Umar bertanya, siapa yang menggantikanmu di Makkah? Kata Nafi' ibnu Abzi. Siapa itu ibnu Abzi? Maula min mawalina. Dia adalah maula. Maula itu budak yang dimerdekakan. Ya. Mengapa kamu tunjuk ibnu Abzi sebagai penggantimu di Makkah? Apa jawaban Nafi'? Li'annahu qari'un li kitabillah alimun bil faraid. Karena dia itu ahli kitab Allah, Al-Quran, dan dia mengerti ilmu faraid. Maka pendapatnya Nafi' ini dibenarkan oleh Umar. Umar membacakan hadis Nabi, ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihil akharin. Ketahuilah,
Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah mengangkat derajat satu kaum disebabkan Al-Quran, dan dengan Al-Quran pula Allah menghinakan derajat satu kaum. Siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah? Yang ahli Quran, yang senang membaca Al-Quran, yang mengimani Al-Quran. Dan siapa yang direndahkan oleh Allah derajatnya, yaitu yang menjauhi Quran, yang memusuhi Quran, ya. Makanya segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran itu mulia. Ramadan syahrul Quran, jadi bulan paling mulia. Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran, jadi malam paling mulia. Rasulullah yang menerima Al-Quran, ya, jadi Rasul paling mulia. Jibril, malaikat yang membawa Al-Quran, jadi malaikat paling mulia. Maka kalau kita ingin mulia, kuncinya apa? Dekatlah dengan Al-Quran. Coba kalau metode seperti itu diterapkan hari ini, Pak, ya. Seleksi kepemimpinan itu standarnya apa tadi? Quran. Dari level terendah sampai level tertinggi, ya. Kalau nyalon ketua RT ya minimal 3 juz, ya. RW lebih tinggi lagi 5 juz, ya. Lurah ya 7 juz minimal, ya. Camat 10 juz. Gubernur lebih luas, hafalannya harus lebih banyak, 15 juz. Ya. Ya, atau 20 juz misalnya. Kemudian ya, presiden berapa? Ya, presiden minimal hafiz Quran. Kalau calon pemimpinnya seperti itu, Pak, kira-kira di Ciang sana ini kena serangan fajar apa tidak? Enggak ada serangan fajar. Sehingga karena enggak ada serangan fajar, maka insya Allah tidak ada korupsi, ya. Seperti yang viral 271 T itu kalau dipakai bangun masjid, berapa ribu masjid terbangun, ya. Begitu Quran meninggikan derajat seseorang di dunia. Di alam barzakh orang mulia disebabkan Quran. Rasulullah itu setelah terjadi perang Uhud, ya, ada 70 syuhada Uhud. Maka Rasulullah menggabungkan, ya, terkadang 2 orang dalam satu lubang karena saking banyaknya yang meninggal, ya. Maka ketika Rasulullah hendak memasukkan seseorang ke dalam liang lahat, itu bertanya dulu, ya, siapa dari keduanya ini yang paling banyak hafalannya? Maka sahabat berisyarat, yang ini ya Rasul. Maka itu didahulukan dimasukkan ke liang lahat. Jadi di alam kubur mulia karena Quran. Juga orang yang ahli Quran, maka diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Ada satu surat dalam Al-Quran menyelamatkan kita dari azab kubur. Surat apa itu, Pak? Surat apa? Al-Mulk. Jumlahnya 30 ayat. Kata Nabi, hiya al-mani'atu min azabil qabr. Ini surat yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Dalam hadis yang lain dijelaskan, fa idza utiya min qibali rijlaihi taqulu ma qibali madkhal. Ketika orang yang wafat itu, yang ahli baca surat Al-Mulk, didatangi malaikat azab dari arah kedua kakinya, maka dikatakan tidak ada celah dari sini. Innahu kana yaqra'u suratal mulk, karena dia ketika hidup sering membaca surat Al-Mulk. Didatangi dari arah dadanya, riwayat lain mengatakan perutnya. Maka dikatakan nggak ada celah dari sini. Dia semasa hidup baca surat Al-Mulk. Didatangi dari arah kepalanya, ya.
Maka dikatakan nggak ada celah dari sini. Dia semasa hidup baca surat Al-Mulk. Ini di alam barzah. Ya. Dan di akhirat Quran ini menjadi ya sumber kebaikan bagi para membacanya. Kebaikan dari aspek pahala. Pahala baca Quran itu bukan per surat, bukan per ayat, bukan pula per kata. Tapi pahala baca Quran itu per apa, Pak? Per huruf. Bayangkan, kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, dia dapat satu hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Quran itu ada berapa surat, Pak? Ada berapa surat, Dek? 114. Ada berapa ayat? 6.000 ya. Nah, itu biar mudah gitu, 6.600. Ya, orang Indonesia suka nomor-nomor yang cantik. Maka kalau ada tanggal cantik, bulan cantik, nah itu KUA bingung. Karena banyak yang nikah hari itu. 6.200 ya sekian ayat. Kemudian ada 77.000 sekian kata. Ya. Dan ada 323.015 huruf. Nanti yang nggak percaya hitung sendiri. Coba bayangkan, Pak, kalau matematikanya Nabi tadi diterapkan, satu huruf ya, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Jadi kalau kita khatam Quran itu pahalanya 3.230.150. Itu banyak Pak, sedikit Pak? Ya. Nah, tujuan diciptakannya lisan itu untuk itu. Ya, untuk baca Quran. Ini baru aspek pahala, belum lagi aspek syafaat. Ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran. Nanti Quran di hari kiamat itu syafaat bagi para pembacanya. Maka Quran nanti memberi syafaat itu sejak manusia dibangkitkan. Ya, kata Nabi, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah karrajulis syahib. Nanti Quran datang di hari kiamat seperti sosok orang yang wajahnya pucat. Kata para ulama, mengapa kok wajah yang pucat? Ya, untuk mengingatkan para pembacanya ketika di dunia berlelah-lelah begadang di Masjid Al-Hidayah untuk ngejar khatam Quran, maka wajahnya pucat. Maka yang pucat-pucat nih, nah insya Allah karena khatam Quran. Ya. Maka untuk itu Quran hadir sebagai sosok yang wajahnya pucat, menyapa para pembacanya. Hal ta'rifuni, apakah kamu masih ingat aku? Quran memperkenalkan diri. Kuntul ladzi ushiru layalika wa udhmi'u hawajira. Akulah benda yang dulu membuatmu begadang di waktu malam. Dari habis tarawih sampai jam 12, jam 1 ya, masih baca Quran. Dan membuat kerongkonganmu kering di waktu siang. Jam 11 saat tenggorokan sudah mulai lengket, ludah terasa pahit, tapi terus baca Quran. Ya, maka Quran memberi syafaat. Bagaimana bentuk syafaat Quran? Wa yulbasu bitajil waqar. Dipakaikan kepadanya mahkota kemuliaan. Ya, dalam riwayat lain dijelaskan dau'uhu adwa'u min dau'is syamsi fid dunya. Cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari di dunia. Orang dipakaikan mahkota
Itu mulia apa hina, Pak? Ya, mulia. Kemudian yang kena syafaat tidak hanya pembacanya, tapi juga orang tuanya. Kata Nabi, wa yuksa walidahu bihullataini la taqumu lahumad dunya wa ma fiha. Kedua orang tuanya dipakaikan jubah kemuliaan yang lebih mahal dibanding dunia beserta isinya. Maka orang tuanya heran. Orang tuanya mengadu, ya Rabb anna lana hadza. Ya Allah, dari mana semua ini? Maka dijawab oleh Allah, bi ta'limi waladikumal Qur'an. Karena kamu terlibat mencetak anak-anakmu menjadi ahli Quran. Maka mendidik anak dengan Al-Quran itu nggak akan rugi. Memanggil guru ke rumah untuk mengajari anak kita Al-Quran nggak akan rugi. Kita antar jemput anak kita setiap sore ke TPQ Al-Hidayah misalnya, nggak akan rugi. Sebagian orang tua kalau keluar uang untuk Quran bilang mahal. Berapa SPP-nya Ustaz? Sebulan 100.000 Bu. 100.000 Pak. Oh mahal. Begitu panggil guru les piano sebulan 1 juta, murah. Les bahasa Inggris sebulan 1,5 juta, murah. Giliran Quran yang manfaatnya nggak cuma di dunia, sampai di alam barzah, sampai di akhirat, dia bilang apa Pak? Mahal. Tapi nggak ada di sini. Di luar sana kadang ada. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, untuk itulah lisan kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi, dan agar kamu memberi petunjuk kepada makhluk Allah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita difasilitasi lisan ini untuk mengajak manusia dalam kebaikan. Setiap kita dai, ya. Jangan dikira dai itu cuma ustadz saja, yang bisa ceramah saja, yang bisa khutbah saja, tidak, ya. Setiap kita hari ini dai, mengajak manusia kepada kebaikan. Maka ajak tetangga kita, Pak, ayo ikut i'tikaf di Masjid Al-Hidayah. Kita fasilitasi sahur, buka puasa, full ditanggung Masjid Al-Hidayah. Ya. Ajak kerabat-kerabat kita. Ya. Masa iya Ramadan dari tahun ke tahun begitu-begitu saja? Ya. Cuma berhenti makan, berhenti minum, ya. Dipindah makannya jadi malam. Maka ada slogan siang kelaparan, malam kekenyangan. Masa begitu-begitu terus? Begitu Asyrul Awakhir, sibuk ke mall, ya. Cari baju lebaran, sibuk bikin kue, ya. Sibuk mudik. Masa begitu-begitu saja Ramadan kita dari tahun ke tahun? Bagaimana kalau ternyata Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita? Nggak istimewa, kan rugi, ya. Nah, tugas kita itu ngajak. Da'i itu dari kata da'a yad'u, ngajak, ya. Maka orang yang menyebabkan orang lain mendapatkan petunjuk dari Allah, dia dapat pahala yang besar. Sampai kata Nabi, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Andaikan ada satu orang memperoleh hidayah disebabkan kamu, maka itu lebih baik dibanding onta merah. Onta merah itu kendaraan termahal zaman itu. Ya, artinya apa? Menjadi sebab hidayah itu adalah, ya,
kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah. Maka gunakan lisan kita untuk itu. Ya. Terkadang orang itu kalau mendengarkan ceramah dari seorang ustadz, ya, itu tidak langsung masuk ke dalam hatinya. Wajar, penceramah emang kerjaannya ceramah. Ya. Tapi begitu yang mengajak tetangganya, ya, bukan siapa-siapanya. Ini bapak ini peduli sekali dengan saya. Padahal bukan saudara, bukan keluarga. Tapi beliau perhatikan urusan akhirat saya. Masya Allah, ini orang yang tulus hatinya, kawan yang seperti ini yang akan mengantarkan saya ke surga. Maka dia ikut. Diceramahi ustadz berkali-kali tentang sholat di masjid, sholat di masjid, sholat di masjid. Gak nyampe-nyampe. Begitu dijemput tetangganya, langsung safnya paling depan. Ya. Maka kita hari ini adalah para da'i. Ya. Dan lisan-lisan kita hari ini diciptakan oleh Allah itu untuk menjadi sarana dakwah bagi orang-orang di sekitar kita. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, wa tuzhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Dan agar kamu bisa, ya, menampakkan atau mengungkapkan apa yang ada di hatimu berupa kebutuhan-kebutuhan agama maupun kebutuhan-kebutuhan dunia. Jadi lisan itu adalah corongnya hati. Apa yang ada di hati kita, itulah yang akan terucap melalui lisan kita. Ini penting, Pak. Kalau di dunia orang masih bisa menyembunyikan isi hatinya, ya, maka ada orang isi hatinya sebenarnya busuk, tapi yang keluar dari lisannya itu yang manis-manis. Ada, Pak? Ya. Apalagi medsos. Jangan percaya sepenuhnya dengan medsos. Medsos itu banyak kepalsuan. Ya. Penjahat nyamar orang soleh. Banyak itu di medsos. Itu di dunia masih bisa seperti itu. Tapi nanti ketika seseorang didatangi kematian, apa isi hatinya, itulah yang terucap melalui lisannya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Imam Ibnul Qayyim, ya, mengkisahkan tentang muadzin. Bahkan kata beliau, muadzin itu sudah kumandangkan azan 40 tahun lamanya. Lama apa sebentar, Pak? Ya. Muadzin 40 tahun, bayangkan. Tapi satu ketika dia tidak menjaga matanya, ya, dan lisannya dari seorang wanita. Datang kepadanya seorang wanita yang cantik jelita, bertanya kepadanya tentang kamar mandi umum, ya. Aina tariqu ila hammami min jab? Pak, mana jalan menuju toilet umum, ya. Maka muadzin ini begitu melihat kecantikan wanita itu, langsung hatinya terfitnah. Muncul keinginan buruk di hatinya. Akhirnya lisannya berbohong. Maka dia menunjuk ke arah pintu rumahnya. Itu toilet umum di situ. Ya. Maka wanita itu menuju rumahnya lalu masuk. Muadzin ini membuntutinya dari belakang. Begitu wanita itu sudah masuk, dia pun ikut masuk, lalu dikunci pintunya. Ya. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah. Akhirnya wanita itu berpura-pura. Bagaimana caranya supaya bisa keluar dari rumah ini? Maka dia pura-pura mau. Ya. Kata wanita itu, mengapa kamu tidak membeli makanan,
minuman, ya, untuk kita menghabiskan malam bersama. Maka muadzin itu senang hatinya, mengira wanita ini benar-benar mau dengannya. Dia pun keluar dari rumahnya, dia beli makanan, minuman, ya, beli kopi, beli mie. Untuk apa? Menghabiskan malam bersama wanita itu. Begitu dia sampai rumahnya, ternyata wanita itu sudah melarikan diri. Maka dia bersenandung, ya rubba qailatin yauman wa qad dhallat aina tariqu ila hammami min jab. Duhai, ya, wanita yang telah masuk ke dalam rumah, ya, yang bertanya mana jalan menuju kamar mandi minjab, ya, nama kamar mandi umum saat itu. Terus dia ulang-ulang kalimat itu hingga ketika dia didatangi oleh kematian, dia ditalqin la ilaha illallah. Maka yang terucap Bapak, ya rubba qailatin yauman wa qad dhallat aina tariqu ila hammami min jab. Senandung itu terus terulang dari lisannya sampai akhirnya dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, apa yang tersembunyi di hati itu yang akan terucap di dalam lisan. Kalau masih di dunia, orang masih bisa pura-pura, masih bisa menutup-nutupi. Tapi ketika didatangi kematian, maka lisan itu akan jujur mengucapkan sesuatu yang menjadi isi hati. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Abdul Aziz Ibnu Rawat, ya, seorang ahli ilmu di zaman dahulu, mengkisahkan beberapa keadaan orang yang hendak diwafatkan oleh Allah. Ada orang ditalqin la ilaha illallah, tapi lisannya kaku, tidak bisa mengikuti kalimat tadi sama sekali. Padahal kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang mudah, hanya butuh gerakan lisan. Kenapa dia nggak bisa ucapkan itu? Begitu ditelusuri, ternyata dia gemar minum khamr, ya, maka waspada, lisan yang akrab dengan khamr nanti ketika wafat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Lalu ada lagi orang ditalqin la ilaha illallah, tapi yang terucap dari lisannya adalah, ya, duit. Kata dia, 1 juta bayar 2 juta, 3 juta bayar 5 juta. Rupanya dia profesinya adalah rentenir. Dan hatinya dipenuhi dengan cinta terhadap dunia. Ya, makanya hati-hati. Jangan sampai hati kita itu dari awal sampai akhir isinya dunia terus. Jangan-jangan nanti ketika mau wafat ditalqin la ilaha illallah, yang terucap apartemen. La ilaha illallah, mobil baru. La ilaha illallah, ya, sawah, ladang, tambak, ya, emas, ya. Maka, ya, hati-hati. Jangan sampai hati kita dipenuhi dunia. Kemudian kata beliau, ada orang ditalqin la ilaha illallah, malah yang terucap nama-nama wanita yang sangat banyak, ya, Aisyah, Fatimah, Khadijah. Nah, itu kalau di Arab. Kalau di Indonesia, Endang, Siti, Sri, Lestari. Begitu ditelusuri, ternyata dia gemar berzina. Maka nama-nama yang disebut itu nama yang dia pernah berzina dengannya. Ya kan, mengerikan, ya. Jadi kata Imam Ghazali,
lisan itu fungsinya untuk mengungkapkan isi hati, ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah, fa idza sta'maltahu fi ghairi ma khuliqa lahu, jika kamu gunakan lisan untuk perkara yang tidak sesuai dengan, ya, tujuan penciptaannya, faqad kafarta nikmatallahi ta'ala, maka sungguh kamu telah kufur, ya, terhadap nikmat Allah Ta'ala, fihi, di dalam lisan, wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sairil khalqi, padahal lisan itu adalah anggota tubuh yang paling dominan, ya, yang paling sering kita pakai dari anggota tubuh kita itu apa, Pak? Lisan, ya. Tangan terkadang istirahat, kaki terkadang istirahat, badan istirahat, tapi lisan istirahat apa tidak? Ya, tidak. Ya. Maka orang ketika faham betapa besarnya nikmat lisan, maka dia akan tetap bisa bersyukur kepada Allah sekalipun anggota tubuhnya yang lain tidak berfungsi, ya. Maka ada kisah menarik dari seorang tabi'in namanya Abu Qilabah. Nama aslinya Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai musibah, ya. Dia diuji dari aspek harta. Dia nggak punya apa-apa. Dia tinggal di gubuk yang sudah usang di tengah gurun Sahara. Dari aspek keluarga diuji oleh Allah. Dia nggak punya keluarga. Satu-satunya keluarganya anak laki-lakinya. Itu pun sudah 3 hari hilang entah kemana. Kemudian diuji oleh Allah dengan kesehatannya. Kesehatannya bermasalah. Pandangannya sudah kabur, nggak jelas. Telinganya juga sudah nggak jelas, ya. Tangannya lumpuh, kakinya pun lumpuh. Jadi praktis yang masih berfungsi tinggal apa, Pak? Lisan. Tapi Masya Allah, dari lisannya terucap zikir yang luar biasa, menggambarkan rasa syukurnya yang besar kepada Allah. Kata dia begini, Allahumma auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, bantu aku untuk terus bersyukur kepadamu, karena engkau telah memberikan nikmat kepadaku yang begitu banyak, dan engkau lebihkan aku atas kebanyakan manusia. Kalau zikir ini yang baca bapak-bapak di Villa Nusa Indah kan wajar. Rumah nyaman, lingkungan nyaman, ya, mobil banyak, sampai garasi nggak muat diparkir di jalan-jalan. Aset banyak, ya, wajar. Tapi ini dibaca oleh orang yang lumpuh, pandangannya sudah kabur, pendengarannya nggak jelas, tinggal di gubuk di tengah gurun Sahara. Maka hari itu ada seorang tentara Islam berjaga di perbatasan. Dia lihat ada gubuk di tengah gurun Sahara. Dia curiga, jangan-jangan ini tempat persembunyian musuh. Maka dia mengendap-endap, ya. Begitu dekat dengan gubuk itu, zikirnya orang tadi mulai terdengar. Makin dekat makin jelas, makin dekat makin jelas. Maka pemuda ini heran, siapa yang berzikir seperti itu? Begitu dilihat, kakek tua, lumpuh badannya, pandangannya kabur, pendengarannya nggak jelas. Maka kalau bahasa kita hari ini, ya, kayak apa nggak salah zikir? Ya. Kata pemuda itu, wahai kakek, mengapa engkau berzikir seperti itu? Apa jawaban kakek itu? Bukankah Allah masih memberiku nikmat lisan? Dengan lisan ini aku bisa berzikir kepada Allah. Demi Allah, andaikan Allah
kubur aku di reruntuhan gunung, atau Allah tenggelamkan aku ke dalam lautan, aku akan tetap memuji kebesaran Allah karena masih memberiku nikmat lisan. Begitu orang yang faham betapa mahalnya nikmat lisan. Akhirnya pemuda itu dimintai tolong oleh Abu Qilabah untuk mencari anaknya karena sudah 3 hari nggak pulang. Maka ketemu anaknya itu dalam keadaan yang mengenaskan. Dia ditemukan di semak-semak, badannya sudah nggak utuh karena dicabik-cabik serigala. Maka pemuda itu bingung gimana cara menyampaikan berita seperti ini kepada kakek yang kondisinya sudah seperti itu. Akhirnya diceritakan kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Kakek ini sudah paham apa yang terjadi dengan anakku. Wahai kakek, bersabarlah. Anakmu sudah wafat. Jasadnya ditemukan di semak-semak, sudah tidak utuh karena dicabik-cabik oleh serigala. Maka kakek itu lagi-lagi mengucapkan kalimah yang luar biasa, menggambarkan rasa syukur di hatinya yang begitu besar kepada Allah. Kata kakek itu begini, alhamdulillahilladzi lam yaj'al min dzurriyyati rajulan yaqsillah fayu'adzibuhu binari jahannam. Segala puji bagi Allah yang menjadikan keturunanku tidak sempat maksiat kepadanya karena anaknya wafat sebelum balik, sehingga nanti harus diazab dengan azab neraka jahannam. Maka kakek itu kemudian menghela nafas cukup panjang. Setelah itu dia pun wafat. Maka pemuda ini mencari bantuan, Maka orang-orang mengurus jenazah kakek tadi. Begitu mereka melihat kakek itu, mereka pun takzim, mereka pun menciumi kepalanya. Pemuda ini heran, memang siapa dia? Tahukah kamu, dia adalah Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Wajah ini wajah yang tidak pernah sekalipun maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun dimakamkan. Malam harinya pemuda ini bermimpi melihat kakek itu duduk di taman surga dalam keadaan yang luar biasa. Badannya tidak lagi lumpuh, pandangannya tidak lagi kabur, segar, bugar, disuguhi kenikmatan-kenikmatan surga. Makanan, minuman, buah-buahan surga, dikelilingi bidadari-bidadari surga. Pemuda ini heran dan bertanya, wahai kakek, apa yang membuatmu meraih semua kenikmatan ini? Kata kakek itu, nak, ketahuilah, di surga ini ada kenikmatan yang untuk meraihnya hanya satu caranya, yaitu sabar atas ujian Allah dalam kehidupan kita. Maka kalau kita diuji oleh Allah, apakah dengan rasa sakit, dengan kehilangan harta, dengan kehilangan keluarga, maka bersabarlah. Barangkali itu cara Allah memilih kita agar merasakan nikmat surga yang satu itu. Jadi mahalnya nikmat lisan itu seperti itu. Orang kalau faham, dia akan tetap bersyukur kepada Allah karena masih punya nikmat lisan. Sekalipun diuji oleh Allah dengan berbagai kesulitan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apa saja hal-hal yang harus kita jaga dari lisan kita. Ini baru mahalnya nikmat lisan, dan tujuan diciptakannya lisan. Sampai di sini kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Silakan. Memang lisan sangat vital, Pak. Sekarang gini, Pak Ustaz, bagaimana sebetulnya untuk menjaga keseimbangan lisan itu dengan emosi, Pak Ustaz? Kadang-kadang kita kan suka dianjurkan itu berzikir, tapi kalau pada saat kita emosi atau amarah, itu pasti lisan kita akan keluar kata-kata yang tidak ini gitu, tidak sepatutnya seperti itu, Pak.
apalagi kalau dalam kondisi di luar di jalan. Baik. Ya. Supaya itu tidak bisa ini gitu ya, tidak terjadi gitu. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara ya bentuk kesabaran seseorang ya adalah dia mampu mengendalikan anggota tubuhnya. Ya. Maka kata Nabi, laisas syadidu bisur'ah ya wa innamas syadidu, orang yang kuat itu kata Nabi bukanlah orang yang ketika memukul langsung roboh ya, tapi orang yang kuat itu adalah ya yang bisa mengendalikan dirinya ya, mandana nafsahu indal ghadab, ketika dia sedang marah ya, maka kekuatan keimanan, kesabaran di hati kita itu teruji saat kita menahan amarah ya. Makanya orang yang menahan amarah itu pahalanya besar. Di antara ahli surga itu karakternya apa? Wal kadhiminal ghaiz, orang yang menahan puncak amarahnya ya. Marah itu ada tingkatan-tingkatan, ada ghadab, kita lihat sesuatu yang kita nggak suka lalu marah, itu ghadab ya. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah, walakal jannah, bagimu surga. Kemudian di atasnya lagi marah yang berkaitan dengan takdir ya, berkaitan dengan takdir yaitu ketika seseorang diuji oleh Allah ya, lalu dia tidak senang. Idza ahabballahu 'abdahu ibtalahu fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukhtu. Ya, namanya as-sukhtu, marah yang menyangkut takdir. Ya. Siapa yang Allah ketika mencintai hambanya, maka Allah mengujinya. Siapa yang ridha, dia dapat ridhonya Allah. Siapa yang murka, ya, dia dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di atasnya lagi itulah al-ghaiz, ya. Puncaknya amarah. Kalau marah Bapak misalnya 5 level, ya. Level 1 cemberut wajahnya. Ya, level 2 melotot matanya. Ya, level 3 keras suaranya. Level 4 ngepal tangannya. Nah, level 5 itu udah siap membanting benda-benda di sekitarnya. Ya, begitu sudah siap banting, lalu berhenti, ditahan amarahnya. Maka orang yang seperti itu Allah siapkan pahala yang istimewa. Kata Nabi, man kadzama ghaizan wa huwa yastati'u ayyunfidahu, siapa yang menahan puncak amarahnya padahal dia mudah sekali untuk menuntaskannya. Orang yang di hadapannya bukan orang yang dia segani. Ya. Ini cuma bawahannya saja, bukan atasannya. Jadi kalau marah mudah, nggak susah. Tapi dia tahan, ya, apa yang dia peroleh? Da'ahullahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu minal huril aini ma syaa. Maka nanti di hari kiamat di hadapan seluruh manusia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk memilih bidadari mana yang dia suka. Nah, keutamaan ini kecil apa besar, Pak? Besar, ya. Maka supaya kita bisa mengendalikan diri ketika marah, ya, termasuk mengendalikan lisan, renungkan keutamaan yang besar tadi, ya. Sebaliknya, ketika seseorang dikalahkan oleh amarahnya, maka saat itu dia menjadi, ya, budaknya siapa? Setan. Ya, maka Abu Bakar As-Siddiq
dicaci maki oleh orang Yahudi. Abu Bakar tahan, sabar. Lama-lama panas beliau. Maka beliau balas ya caci maki orang-orang Yahudi. Setelah itu Rasulullah pergi. Padahal ketika Abu Bakar diam, Rasulullah tersenyum. Begitu Abu Bakar membalas, Rasulullah pergi. Maka Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, tadi aku diam, engkau tersenyum. Begitu aku balas, malah engkau pergi." Kata Nabi, "Saat kamu diam, sabar, aku lihat para malaikat turun mendoakan kebaikan atasmu. Tapi ketika kamu membalas, maka malaikat pergi, setan yang turun. Aku tidak mau semajelis dengan setan." Ya. Maka kalau kita merenungkan itu, insya Allah bisa. Dan puasa ini menunjang untuk itu. Makanya kata Nabi, wa insabbaka, ya, wa insabbahu ahadun falyaqul inni shaim. Kalau seseorang misalnya mencaci maki atau mengajak berkelahi, maka kita katakan apa Pak? Aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Ya, supaya emosinya tidak naik. Ya. Begitu kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Lisan diartikan tulisan ke visual juga. Ya, baik. Ya, lisan makna asalnya itu ya lidah yang ada di dalam rongga mulut kita. Tapi ya lisan ini perwakilannya banyak. Ya, Imam Al-Ghazali yang menulis kitab ini, beliau hidup di abad kelima, ya, lahir tahun 450, wafat tahun 505, ya. Itu sudah menulis fa innal qalam ahadul lisanain, ya, pena itu salah satu dari dua lisan, ya. Artinya apa? Yang kita tulis lewat pena, nah itulah perwakilan lisan kita. Padahal zaman itu belum zaman sosmed, ya. Itu beliau sudah ingatkan tentang bahayanya pena, ya. Apalagi zaman teknologi informasi seperti hari ini, apa yang kita tulis itu adalah perwakilan lisan kita, ya. Dan nanti bahayanya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, silakan. Kalau sekarang kita berbicara tentang lisan, artinya mungkin ada satu kenormalan ya dalam diri seseorang. Walaupun kaki, seperti kata Pak Ustadz tadi itu, juga tidak bisa mendengar dengan baik, kaki juga sudah dalam kondisi yang tidak baik. Tapi bagaimana kalau dibalik Pak Ustadz? Sekarang ada orang yang tidak bisa berbicara, artinya mungkin itu bisulah katakan. Apakah ada suatu keistimewaan yang diberikan Allah kepada dia supaya dia bisa mendapatkan seperti apa yang didapatkan pada kondisi orang yang normal gitu Pak Ustaz, yang bisa berbicara bisa berzikir gitu ya, atau membaca Al-Quran. Baik. Ya. Bagaimana dengan orang yang mengalami gangguan pada lisannya? Ya, Allah takdirkan misalnya tidak bisa berbicara. Maka dia tetap memiliki peluang yang sama untuk meraih kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa berbicara dengan lisannya, tapi dia masih bisa berbicara dengan isyaratnya. Makanya orang kalau bisu ya, lalu nikah, gimana cara menikahnya? Pakai bahasa isyarat. Ya. Artinya apa? Isyaratnya itu mewakili lisannya, ya. Maka dia tetap bisa beribadah kepada Allah dengan anggota tubuhnya yang lain, dengan hatinya, dengan matanya, dengan tangannya, ya. Dan sebagai pengganti dari lisannya adalah isyaratnya, ya. Allah itu maha adil. Allah
tidak mungkin membebani seseorang melebihi kapasitas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang nggak bisa bicara, masa disuruh bicara? Nggak mungkin. Ya, ibadah yang berkaitan dengan lisan maka tergantikan oleh isyaratnya, tergantikan oleh hatinya. Ya, begitu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Tadi kan Ustaz, ada zikir-zikir yang dianjurkan Ya. Musa, Nabi Yunus, Ya. ada. Ya. Nah kalau Rasul biasanya kalau malam terakhir zikirnya apa ya Ustaz? Rasulullah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ya asyrul awakhir seperti hari-hari ini, ya, maka beliau menganjurkan untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Ya Allah, Engkau zat yang maha pemaaf, Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah kami. Ya. Jadi istighfar, memohon ampunan Allah, ini adalah munajatnya setiap nabi. Ya, setiap nabi itu permintaan utamanya ampunan Allah. Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh alaihi salam, ya, disebutkan dalam surat Nuh, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Ibrahim, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Nabi Musa, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Ya. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Muhammad, ya, mengajari kita sayyidul istighfar. Hafal Pak sayyidul istighfar? Ya, siapa yang membacanya di waktu pagi lalu diwafatkan oleh Allah maka baginya surga. Dia baca di waktu malam diwafatkan oleh Allah maka baginya surga. Harus hafal. Apa bunyinya? Siapa yang hafal? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Baik. Cukup ya Pak? Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.